Oke, record dulu sudah. Baik, kalian sudah belajar apa saja? Mikro, makro sudah ya? Mikroekonomi, makroekonomi sudah belajar? Sudah. Siapa yang ngajarnya? Jadi saya bisa lebih apa? Bisa sejauh mana saya bisa ke dalam. Oke. Kita akan kuliah di sini Islamic Business Ethics ya, atau etika bisnis Islam ya. Ya, kalian kan Fakultas Ekonomi Syariah ya. Jadi Islami ya. Saya sebagai perkenalan, ini nama saya nih Muhammad Iqbal Irfani ya. Ya. Gelar saya ini ya. Ini kenalannya gini aja dah, di CV aja ya. Di CV aja. Kalian bisa Google dah CV saya. Atau CV ya. Kalian tahu. Nah, bisa ini ya. Nah, ini ya. Nama saya Iqbal Irfani, Muhammad Iqbal Irfani. Saya base camp-nya sih di IPB ya. Saya di IPB. Kebetulan saya karena orang Bogor Barat, ya udahlah saya bisa sharing dengan kalian juga ya. Satu saya di IPB, dari IPB, ya, satu saya dari IPB, S2 dari Australia ya, di University of Adelaide, S3 saya dari Jerman ya. Jadi kalian diajar lulusan Jerman nih, ya, mau lulusan Australia ya, harus serius ya. Saya orangnya orang Sadeng dekat ya, dari dekat. Kalau kalian mau main ke sini boleh ke komplek. Ya. Itu perkenalan tentang saya. Saya di IPB di Departemen Ekonomi Syariah ya. Ngajar S1, S2, S3 juga ngajar ya. Juga ada CV-CV yang lain. Bisa kalian bisa kalian baca ya. Di Google tersedia. Itu perkenalan dari saya. Nah, dari kalian mungkin bisa perkenalan, harus perkenalan nih. Ada sharingnya ya. Oke. Coba, ini email saya, ini kontak ya. Email saya silahkan kalau mau email atau kalau mau WA. Ada juga siapa koordinator kuliah ini siapa? Hilman. Hilman, ada orangnya sini? Ada. Ada orangnya ya. Nah, nggak tahu nih dengan COVID ini. Dengan COVID ini bagaimana ya caranya nih? Kalau saya di IPB sih ngajar full online sampai ini. Tapi nggak tahu di UT katanya ada online, ada offline. Saya cenderung lebih suka online karena ya meminimalisir risiko ya. Karena lebih dari 25 itu sebenarnya tidak boleh. Kalian kelasnya 31. Itu sebenarnya tidak boleh gitu. Ya. Jadi saya sih cenderungnya kalau online mungkin sekali 2 kali, tapi nggak tahu sih. Tapi saya inginnya online saja lah. Karena kita harus taat protokol ya, protokol kesehatan. Karena ini kalian 31 jumlahnya, nggak boleh tuh secara ini. Ya. Rektor kami di IPB kena COVID ya, rektor kami kena, ketua departemen juga. Jadi kita harus taat inilah ya, taat protokol kesehatan karena ini bukan menyangkut 1 atau 2 orang. Kalau 2 orang, 3 orang boleh lah. Ini kan banyak sekali ya. Jadi komunikasinya kuliahnya online ya. Kecuali saya minta offline gitu ya, itu pun dengan harus taat protokol kesehatan. Dan kuliah ini adalah kombinasi kuliah dan juga presentasi mahasiswa ya. Kalian saya anggap sudah semester 5, ini sudah tahun ketiga dan menjelang semester biasanya 8 semester ya, di UIKI 8 semester ya. Di UIKI 8 semester ya?
Iya, Pak. Jadi kalian sudah dianggap lebih mature atau angkatan pertama kalian di UKI? Angkatan ketiga. Oh, angkatan ketiga. Jadi sudah meluluskan ya? Sudah meluluskan mahasiswa ya? Iya, Pak. Oke. Yang lainnya mungkin nggak saya admit lagi ya, karena nggak bisa ini. Ada yang mau masuk kah ini? Saya nggak tahu ada yang admit atau belum. Ada yang ini atau belum ini? Saya stop share dulu coba ya. Oke, nggak ada yang ini berarti saya anggap oke lah. Hanya dengan Bapak hampir 20 orang lah ya. Oke. Nah, nanti kalian ada tugas ya. Ada tugas. Ada tugas. Tugasnya kelompok. Kelompok, tapi kelompoknya tidak banyak kelompoknya. Mungkin 3 orang lah maksimum. Ya. Biar kalau kebanyakan kan kalian pasti gak kerja tuh. Benar nggak? Kalau kebanyakan enggak. Nah, porsi tugas kelompoknya tinggi tugasnya ya. Jadi nanti akan saya bagaimana sih tugas kelompok. Nah, soalnya nanti tiap pekan nanti kalian harus presentasi ya. Harus presentasi dan tugasnya itu kalau bisa juga kalian upload di YouTube ya. Sekarang kan generasi milenial ya, generasi video ya. Dan kalian harus bisa berkomunikasi dengan secara daring ya, secara online. Dan itu harus kalian simpan ya, harus kalian simpan dalam media online ya. Ya, kalian bisa misalnya cek ya di YouTube saya banyak, di situ ada kuliah-kuliah ya, atau di sosial media juga ada gitu ya. Nah, di Kurniawan ya. Di sosial media juga bisa. Nah, kalian juga harus mulai terbiasa seperti itu ya. Karena sekarang itu rezeki itu ada di langit ya. Di langit itu bukan berarti turun hujan saja, tapi kalian tuh kalau ini exposure itu harus bisa mengonline-kan diri ya. Harus mengonline-kan diri. Jualan juga kan kalau jualan hanya di warung kan nggak kayak exposure kan punya skala terbatas kan. Sekarang udah online ke langit dulu kan. Ke langit dulu baru ada yang pesan se-Indonesia atau seluruh dunia bisa ini. Nah, tugas sekarang juga seperti itu ya. Nanti assignment-nya bisa kalian upload di YouTube ya atau nanti dengan semenarik mungkin ya terkait konteks bisnis ini, etika bisnis ini, dan di samping kalian juga nanti presentasi ya sebelum kuliah. Jadi kuliah ini adalah kombinasi saya memberikan kuliah dan juga presentasi dari kalian. Itu ya, itu idenya. Jadi tidak monoton, tidak satu arah dari saya ya. Tugasnya nanti akan saya sampaikan ya. Oke, kita sekarang masuk ke ranah apa itu Islamic Business Ethics. Nama kuliahnya kan di sini etika bisnis ya. Tetapi tentu saja di sini etika bisnis Islami ya. Sebenarnya saya cenderung lebih suka Islami di sini. Saya sebut saja Islami ya. Karena memang secara bahasa memang harusnya Islami ya. Ekonomi syariah itu sebenarnya bahasa Inggrisnya kan Islamic Economics gitu ya. Ekonomi Islami. Ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ya. Di bahasa Indonesia kan ekonomi syariah. Karena takut mungkin terlalu, kalau nama Islam terlalu ini eksklusif, ya udahlah kita namakan saja ekonomi syariah gitu ya. Nah, di sini Islamic Economic Business ada 3 hal di sini. Ada Islamic, ada bisnis, ada ethics ya. Islamic Business Ethics ya.
Ini adjektif, ya. Ini bisnisnya, ini noun-nya, ya. Bisnis etik itu noun-nya. Adjektifnya, kata sifatnya Islami, ya. Etika bisnis ini etika bisnis yang Islami, gitu ya. Yang Islami, ya. Banyak kuliah etika bisnis, tetapi dengan berlandaskan nilai moral yang lain, ya. Nah, nilai moral di sini adalah nilai moral Islami, ya. Nilai moral Islami. Kita tahu etik itu apa? Etik itu adalah bahasa kitanya kan etika, gitu ya. Etika. Ini bahasa Yunani, etikos namanya. Ya. Etikos ini konteksnya adalah biasanya itu 3 hal, ya. 3 hal itu apa? Konsep-konsepnya, ya, terhadap apa yang harus, mesti, ya, atau tugas, aturan-aturan moral tentang benar, tentang salah, tentang kewajiban, tentang tanggung jawab dan lain-lain. Yaitu konsepnya, ya, konsep etiknya. Bisa juga aplikasinya, ya, aplikasi ini ke dalam akhlak, ya, moralitas, watak, ya, tindakan-tindakan moral. Ya, jadi etika itu konsep, aplikasi, dan aktualisasi, ya. Aktualisasi tentu saja mengaktualisasikan kehidupan itu secara bermoral, gitu ya. Kita tahu manusia itu kan al-insan, gitu ya, al-hayawanun natik, gitu kan, hewan yang berakal, gitu kan. Nah, akal itulah peranan etika itu masuk ke sana, ya. Jadi peranan etika itu masuk ke sana, ke berakalnya itu, ya. Jadi etika itu adalah studi standar moral, ya. Ya, benar atau benar salah, gitu ya. Dan ini pasti ada tujuannya adalah tentu saja untuk menentukan standar mana yang benar, ya. Dan itu harus secara logika juga memang bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Manusia kan diberi oleh Allah itu akal, gitu ya. Oleh akal, dan dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk, gitu ya. Mana baik yang benar, ya, mana yang baik dan benar, gitu ya. Nah, etika itu juga merupakan upaya mencapai kesimpulan moralnya tentang benar dan salah, ya. Nah, kita di sini tentu saja sebagai orang yang beriman, ya, etika yang kita pakai adalah etika Islami, gitu ya, etika yang berlandaskan moral Islami, gitu ya, secara Islam. Konsep yang kedua adalah bisnis, kan, etika bisnis, ya. Bisnis itu apa? Bisnis kesibukan, itu ya, bahasa Inggris kan bisnis ini kesibukan, busy itu sibuk, ya. Ya. Jadi apapun kesibukan berarti aktivitas sebenarnya. Cuman di sini kan kalian calon sarjana ekonomi, ya kesibukannya adalah berarti kan bisnisnya adalah economic business, itu ya. Aktivitas-aktivitas yang terkait tentang aktivitas ekonomi, ya. Ya, kalau dalam ekonomi sih ada konsumsi, ya, ada produksi, ada distribusi, atau ada misalnya transaksi keuangan, gitu ya. Dalam Al-Quran sendiri, misalnya ada bahasa tijarah, ya, ada bahasa bai, ya, ada bahasa dain, ya, tadayantum, atau ishtara, beli. Ada juga bahasa qard, ya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, gitu kan. Barang siapa yang bertransaksi qard dengan Allah, pinjam-pinjam dengan Allah, ya itu bisnis. Ya. Ya, apapun aktivitas ekonomi, termasuk kalian berkonsumsi, makan itu aktivitas ekonomi, karena kan kalian menghabiskan sesuatu yang mempunyai nilai, kan. Kalian makan di Starbucks, minum kopi di Starbucks, itu aktivitas ekonomi, ya. Makannya aktivitas ekonomi, transaksinya aktivitas ekonomi, bahkan kalian pergi ke warung kopinya bertransaksi misalnya dengan supir angkot dan seterusnya, itu juga aktivitas ekonomi, yaitu bisnis. Pasti di situ ada unsur, ya, misalnya sewa, misalnya, ya, sewa itu dalam bahasa ini
ijaroh kan. Sama supir angkot suka bilang sewa gitu kan. Supir angkot itu aktivitas ekonomi ya. Nah, itu bisnis gitu ya. Bisnis ya. Kita berkonsumsi, berproduksi, juga distribusi barang dan jasa ya. Baik barang atau jasa itu adalah aktivitas ekonomi ya. Bahkan dalam Quran juga ada tajaro atau bahasa ininya tajir gitu ya. Tajir itu kan isim fa'il ya, isim fa'il dari tajaro, tijaroh. Tijaroh, tajir, orang kaya, padahal bukan tajir. Bukan orang kaya tajir itu. Tajir itu pedagang loh bahasa Arab. Ya. Tajir itu pedagang. Ya. Masdarnya itu tijaroh. Bahasa ininya kan tajaro gitu kan, berdagang atau berniaga ya. Tujuannya mencari keuntungan. Ya. Itu adalah aktivitas ekonomi atau kita sebut sajalah bisnis gitu ya. Bisnis ya. Jadi mudahlah kalau bisnis, pokoknya yang ada dalam benak kalian itu adalah aktivitas ekonomi ya. Jadi etika bisnis Islami atau etika aktivitas ekonomi secara Islami ya. Nah, term yang lain adalah Islami atau Islamik. Islamik itu apa? Hati-hati loh, ini kata sifat loh Islam itu ya. Kata sifat ya. Jadi bukan Islam sebagai kata benda ya, tapi ini kata sifat. Jadi yang berwawasan atau yang berhaluan, yang bernafaskan, yang intisarikan, yang bervalue, bernilai secara Islami. Ya. Ya, Islam sendiri adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelumnya ya. Bukan hanya untuk nabi tapi untuk semua manusia ya. Dan bahkan agama Islam itu adalah agama yang satu-satunya yang nanti hanya akan diterima oleh Allah gitu ya. Nah, itu Islaminya ya. Jelas ya. Jadi kita itu akan belajar etika bisnis Islami. Berarti kan kita belajar bisnisnya ya, makanya saya tanya kalian belajar mikro makro sudah belum? Belum, sudah. Oke. Berarti kan di mikro kalian belajar apa? Di mikro belajar apa? Di mikro konsumsi, produksi, distribusi gitu ya. Makro juga sama secara agregat nasional kan, misalnya output ya. Sekarang itu agregasi saja kalau makro ya. Sekarang misalnya karena COVID, aktivitas konsumsi, aktivitas produksi, aktivitas distribusi kan ditekan ya dengan lockdown segala macam, maka jeblok ekonomi kita, terjadi resesi kan sekarang negatif pertumbuhan ya karena itu. Jadi mikro dan makro itu sama saja sebenarnya. Kalau mikro ini individual gitu ya. Kalau makro adalah agregasi atau sifatnya akumulasi ya, penghitungan secara kuantifikasi dari hal-hal yang mikro kemudian dikomputasi ya secara agregat gitu ya. Kalau dalam mikro kalian belajar fungsi produksi, fungsi konsumsi, fungsi distribusi, kesejahteraan gitu ya. Kalau dalam makro ya agregat demand, agregat supply gitu ya. Terus bagaimana menentukan output nasional gitu ya. Nah, itu pun semuanya ada value-nya ya. Ada value-nya. Nah, kita gabungkan 3 hal tadi. Etika bisnis Islami ya. Berarti etika bisnis Islami itu adalah proses atau upaya ya, dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah ya. Yang selanjutnya melakukan hal yang benar ya, bukan hanya tahu tapi juga bagaimana cara melakukannya gitu ya. Percuma kita hanya tahu tapi tidak ada implementasi, tidak ada action ya, tidak ada aplikasinya ya, baik dalam produksi, konsumsi atau distribusi. Itu ya, jelasnya seperti itu ya. Aktivitas ekonomi yang kemudian
berwawasan Islami ya, berwawasan Islami ya. Jadi kita pelajari nih dalam etika bisnis Islami itu bagaimana kualitas moral, kebijaksanaan dalam konsumsi, dalam produksi, dalam distribusi, ya, dengan standar perilaku moral dalam bisnis, ya, secara penuh tanggung jawab, ya, dan bermoral, gitu ya. Jadi intinya inilah sebenarnya salah satu maqasidus syariah ya, maqasidus syariah dalam aktivitas ekonomi, gitu ya. Tujuan-tujuan syariah yang juga ini sebagai konsep bahwa agama Islam itu agama yang kafah ya, yang sempurna gitu, termasuk dalam dalam hal-hal aktivitas ekonomi ya. Tidak hanya solehnya itu soleh ritual, tapi juga solehnya soleh sosial ya. Salah satunya adalah kesolehan dalam berekonomi, gitu ya. Nah, sekarang bisnis. Apa itu bisnis? Ya tadi sudah saya sebut. Ya bisnis itu ya aktivitas ekonomi yang tujuannya ingin keuntungan, gitu ya. Cuman namanya untung kan bisa jadi untungnya di mana ya? Untung siapa? Untung sendiri atau untung banyak orang, gitu ya? Untung hanya di dunia atau untung di akhirat, gitu ya? Itu kan bedanya. Tapi pada dasarnya kita itu ingin beruntung kan? Makanya dalam agama itu bilangnya al-muflihun gitu ya, atau aflaha gitu ya. Aflaha itu orang yang muflih, orang yang untung gitu ya. Jadi kita kan ingin beruntung ya. Ingin beruntungnya jangan nggak mau buntung kan? Ya kita hidup di dunia misalnya berapa puluh tahun, ya, 70 tahun, 80 tahun, kita kan inginnya pahala surga, padahal itu nggak bisa dibeli pahala surga dengan hanya 70 tahun. Yang selama-lamanya ya di surga selama-lamanya yang bayarnya 70 tahun kan kayaknya Allah itu pemurah banget gitulah. Benar nggak? Bahkan ada yang umurnya 25 tahun masuk surga selama-lamanya kan? Ya, itu artinya kan itu ada proses yang menguntungkan buat manusia gitu kan. Nah, tergantung kita untungnya hanya buat sendiri atau buat orang lain, atau kita untungnya hanya di dunia atau untungnya di akhirat. Itulah peranan moral gitu ya. Itulah peranan moral. Nah, jadi itulah etika bisnis ya. Nah, Islamic Business Ethics tentu saja tidak semata-mata material, tapi juga imaterial, bahkan kualitas dari hal tersebut ya. Dari halnya profit sekarang harus maslahah ya. Maslahah itu profit itu hanya di dunia, maslahah itu dunia dan akhirat. Ya. Kalau profit bisa jadi hanya untuk dunia, tapi kalau maslahah ini ada mengandung berkah. Berkah itu ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan, bukan hanya buat kita tapi juga buat orang lain. Bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, gitu ya. Jadi aktivitas ekonomi itu tidak hanya untuk hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita bertransaksi dengan Allah, gitu ya. Bertransaksi dengan Allah, bahwa bisnis itu harus dengan ketelitian, kecermatan, proses administrasi yang bagus, perjanjian juga dan seterusnya ya. Jadi bahwa kita itu pada hakikatnya adalah berbisnis dengan Allah. Ya, kita berhubungan dengan manusia, tapi pada dasarnya kita itu berhubungan dengan Allah, gitu ya. Nah, itulah inti dari etika bisnis Islami, ya. Ternyata dalam bisnis itu ada aspek-aspek moral yang harus kita junjung tinggi, gitu. Tidak serta-merta kita itu hanya untung sesaat, setelah itu habis keuntungan kita, ya. Tapi kita itu punya perspektif yang lain ya, perspektif bukan hanya material tapi juga transendental gitu ya. Transendental itu antara kita dengan Allah. Nah, itu inti dari moral ya. Sekarang ini justru bahkan kecenderungan di dunia itu ya, moral ekonomi itu semakin mengemuka ya. Jadi sekarang dengan kapitalisme kan tanpa moral tuh. Jadi aspek-aspek moral dihilangkan, yang penting itu sendiri kapitalisme gitu ya. Nah, sekarang itu sudah ada kecenderungan moral, back to moral ekonomi ya, back to moral ekonomi. Ya, riba misalnya. Riba itu diharamkan bukan hanya oleh agama Islam loh, tetapi juga oleh
Nasrani, Yahudi. Yahudi itu mengharamkan riba, ya. Tetapi riba dari Yahudi ke yang lain boleh, kalau sesama Yahudi nggak boleh ribanya, misalnya gitu ya. Jadi pada dasarnya tindakan-tindakan eksploitatif dan seterusnya itu dilarang oleh semua moral ya, oleh semua moral-moral agama sebenarnya. Ya. Jadi, etika ini adalah sesuatu yang hilang sebenarnya dalam konteks materialisme ya. Sekarang yang sudah berlangsung itu, jadi hilang gitu ya. Makanya kecenderungan Islamic economics itu bukan hanya Islam economics ya, ada juga misalnya Buddhist economics ya, ada Konfusianis ya, Konghucu ya, atau Christian economics ya. Saya sering ikut seminar misalnya ya, memadukan bukan memadukan ya, jadi religious values itu diterapkan dalam aktivitas ekonomi ya. Jadi kecenderungan moral isu dalam bisnis ini sekarang sudah mulai mengemuka dengan banyaknya aktivitas-aktivitas yang terlalu eksploitatif gitu ya. Jadi ini memang yang hilang ya, yang hilang dalam aktivitas ekonomi gitu ya. Terus apa sih nilai-nilainya dalam Islam itu apa? Ya ada tauhid gitu ya, keseimbangan atau adalah, keadilan gitu ya. Kebebasan ada. Kita itu bebas melakukan apapun. Tapi harus bertanggung jawab kan? Karena ya kita itu mempertanggungjawabkan diri sendiri kepada Allah. Itu ya. Silakan kita berbuat apapun, tapi kebebasan yang bertanggung jawab, gitu ya. Dan itu ada konsekuensinya, akuntabilitas. Allah itu silakan mau masuk surga apa neraka. Ekonomi juga mau silakan mau ekonomi surgawi atau neraka gitu ya. Silakan Allah. Ya kalau mau masuk surga ya ada yang mau masuk ke sana kan, ada juga yang orang memilihnya ya udahlah. Nggak takut dengan akhirat gitu ya, sehingga masuk saja dalam aktivitas yang dilarang gitu ya. Intinya adalah tauhid ya, ketauhidan. Tauhid itu meneladani sifat Allah. Allah itu Maha Pemurah. Kita juga dalam berekonomi harus pemurah. Ya. Allah itu Maha misalnya bijaksana. Dalam ekonomi juga kita harus bijaksana. Ya. Allah itu Maha memberi. Ya, kita juga harus banyak memberi dalam ekonomi gitu ya. Allah itu memberi banyak keuntungan ya. Satu pahala dibalas dengan 10. Kita juga harus seperti itu dalam melakukan kebaikan gitu ya. Nah, itu etika-etika yang memang hilang gitu ya dalam perekonomian. Kita inginnya untung terus ya. Misalnya, ini Imam Ghazali nih. 6 bentuk kebaikan kan tasodak ya. Fa'asoddaq wa akum minas sholihin. Itu orang soleh itu ya harus banyak sedekah. Memang sedekah itu kan bukan hanya sifatnya materi ya, tapi juga membantu hal-hal yang lainnya. Ya. Misalnya, contoh ya, ini Imam Ghazali nih. Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberinya dengan mengambil keuntungan sedikit mungkin ya. Malah bukan hanya dengan mengeksploitasi gitu ya. Butuh misalnya bank keliling itu kan, orang lagi butuh uang malah dicekik kan, semakin dicekik gitu ya. Jika seseorang membeli dari orang miskin, maka lebih baik baginya kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih ya. Kalau ke orang miskin ya minimum nawarnya jangan telengas lah, kalau bahasa Sundanya gitu ya. Enggak. Ini untungnya nawarin 10.000, dia untungnya cuma 2.000, ditawar langsung jadi 1.500 ya, untungnya 500. Ya. Ya kita harus, sementara kalau ke supermarket yang milik konglomerat kita nggak ditawar ya. Beli-beli aja enggak. Nah, itu aspek-aspek yang hilang tuh dalam moral ya. Ya. Dalam mengabulkan hak pembayaran harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak ya. Dalam ekonomi syariah kan seperti itu ya. Bukan ekonomi yang mencekik gitu ya. Jadi banyak sekali aspek-aspek moral dalam ekonomi ya. Misalnya ada juga misalnya sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukan kebaikan gitu ya. Jadi harus mengembalikan itu ya pokoknya lebih lah gitu ya. Jadi kalau konsep kaizen gitu ya, kalau Jepang itu kaizen, kita itu harus memberikan servis yang bagus pada masyarakat ya. Meminjam juga harus minjamnya sebelum jatuh tempo. Kalau kita minjam ya kalau sudah punya uang bayar ya, malah ditanggung-tanggung gitu ya.
Kalau kita menjual secara kredit, maka seorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa orang untuk membayar ketika belum mampu, kita tangguhkan hutangnya, gitu ya. Itulah contoh-contoh nilai moral dalam ekonomi, ya. Nah itu saja sebagai sebagai gambaran ya. Tapi komunikasinya, ini tugasnya nih. Coba kalian dibagi tugasnya, satu orang itu 3 kelompok, ya. Satu orang itu satu kelompok itu 3 orang. Ini nggak tahu kalau absen kalian tuh gimana nih di sini. Saya nggak tahu mekanisme absennya. Ya, nanti dengan sekretariat lah ya. Terus papernya itu studi kasus ya. Studi kasusnya bisa berupa apa? Etika konsumsi, produksi, distribusi dan lain-lain. Mikro, makro, regulasi. Ya. Jumlahnya 3 orang. Itu ya. Itu kuliah pertama dari saya. Nanti bisa kita sambung dalam WA ya. Silakan kalian mau buat grup. Ini sudah mau habis nih 40 menit ya. Pertanyaan silakan nanti bisa disambung ya. Demikian dari saya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Koordinatornya siapa di sini? Kalian bolehlah buat ya. Kuliahnya sampai di sini ya. Nanti bisa sampai jam 5:20 bisa diskusi karena itu masih waktunya kuliah ya. 5:40 ya. Silakan bisa diskusi karena itu masih waktunya kuliah. Nanti bahan-bahan juga akan saya share ya. Akan saya share ke koordinator saja. Nanti silakan kalian share lagi ya. Mungkin itu dari saya. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.